Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Sekali lagi, kurang semangat. Yuk, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli 2020. Baik, kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat barakah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, anak-anak, hari ini kita pertemuan yang ketiga. Persiapkan semuanya, pulpen, bukunya. Jika dibutuhkan silakan catat. Ya, di sini Bapak akan memberikan yaitu rangkuman materi beserta soalnya. Sebentar ya. Nah, di sini anak-anakku, dilebarkan dulu ininya ya, biar lebih jelas kaliannya. Nah, udah jelas belum? Nah, baik. Di sini yaitu kita akan belajar materi kita ini nih. Waktunya belum saya pindahkan dulu ke sini. Nah, siap. Nah ya, Bapak udah siapkan rangkuman materinya. Itu tema 1, sub tema 1, semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, anak-anakku, perhatikan di sini, kita lihat. Nah, di sini ada tugas siswa. 1. Baca dan cermati bacaan di bawah ini. Pawai budaya. Nah, anak-anak, silakan dibaca dan dicermati. Bapak kasih waktu. Sudah dibaca? Baik. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu adalah contoh gagasan apa? Gagasan pokok. Nih, lihat ada panah warna ungu, biru nih ya. Nih, jingga nih. Nih, panah yang ke atas. Ini contoh gagasan pokok yang dilingkarin atau di kotak warna merah. Nah, ulangi. Contoh gagasan pokok itu tadi apa kalimatnya? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sudah paham anak-anak? Itu gagasan pokok. Kemudian contoh gagasan pendukung yang mana? Nah, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, itu contoh gagasan pendukung. Ulangi lagi, apa contoh gagasan pendukung? Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Pintar.
Baik, selanjutnya ya, perhatikan lagi. Nah, baca kembali. Nah, silakan dibaca dulu. Udah kelihatan segini, kelihatan ya. Nah, dibesarkan lagi sama Bapak. Nah, silakan dibaca. Sudah. Ulangi dari atas, takut ada yang ketinggalan membacanya. Nih ya, tadi kurang jelas, kurang besar. Nah, silakan baca. Nah, gitu, lebih besar lagi. Nah, silakan baca. Sudah. Sudah. Nah, baik, selanjutnya kita ke bagian 2. Tulislah gagasan pokok dan 2 gagasan pendukung pada teks bacaan di atas pada buku tulismu. Ya. Contoh di sini ada kolom. Ada paragraf 1. Nah, tadi ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Nih, kita lihat lagi ke atas. Nih, ini paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu paragraf pertama. Paragraf keduanya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ini paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiganya, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf ketiga. Paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Paragraf keempat. Paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Nah, jadi semuanya ada 5 paragraf. Nah, kalian ada tugas sini mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita kasih contoh gagasan pokok dan pendukungnya yang mana, ya anak-anak. Nih, biar lebih paham lagi. Nah, contoh gagasan pokok nih, berarti setiap ada dalam gagasan pokok di dalam apa? Ide paragraf yang pertama, setiap awalan. Nih, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu maksudnya ada di atas paragraf pertama. Ya, paham? Dan begitu juga paragraf kedua pasti ada gagasan pokoknya.
dan seterusnya. Paham? Selanjutnya, untuk mencari contoh gagasan pendukung, ini perhatikan. Setelah di bawahnya ada contoh gagasan pokok, pasti di bawahnya diberikan gagasan pendukung, penjelas, pendukung. Bahwa ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Paham? Ulangi, gagasan pendukung. Bahwa ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tuh, tidak jauh jaraknya antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Dicari di paragraf kedua, mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Begitu juga paragraf ketiga, mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Paragraf 4, gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Paragraf kelima pun sama, gagasan pokok yang mana dan gagasan pendukung yang mana. Paham anak-anak semuanya? Insya Allah, mudah-mudahan kalian bisa semuanya ya. Nah, baik. Kalau sudah kalian paham, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ya, buku tema 1. Ingat, nggak boleh campur. Punya tulisan yang rapih. Tidak boleh dibantu sama orang tua. Ya. Nah, perhatikan selanjutnya. Setelah anak-anak selesai mengerjakan soal nomor 1, sekarang ada perintah nih nomor 2 ya. Setelah selesai mengerjakan nomor 2, sekarang nomor 3. Perintahnya adalah tulislah nama temanmu. Tulislah nama temanmu, daerah asal dan ciri khas daerah. Seperti contoh di bawah ini di buku tulis ya, bisa bertanya kepada saudara, orang tua, mencari di internet silahkan ya, bebas ya. Tulislah nama temanmu, mau teman sekelas kalian, teman tetangga kalian, teman dekat kalian, terserah siapa aja, mangga ya. Di sini ada formatnya anak-anak. Nah ya, sini ada contoh nomor 1. Nah, nama siswa Siti, daerah asal Padang, ciri khas daerah rendang, rumah gadang. Nah, itu contohnya. Nanti nomor 2 siapa? Misalnya Edo, misalnya apalagi di sini dan sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup 5 aja. 5 teman. Ya, silakan bebas. Kalian dapat, jangan ngarang. Ya, kalian tanyakan di sekitar rumah kalian. Nah, tadi dalam keluarga kalian beda-beda keluarganya. Silakan. Ada kakek, nenek dan sebagainya. Silakan juga. Baik. Selanjutnya, setelah mengerjakan nomor 3 selesai, kalian ada perintah nomor 4. Tulislah apa yang pernah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan. Ulangi. Tulislah apa yang pernah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan. Ditulis di buku kalian, di buku tulismu. Ya, contoh. Sini nomor 1, sikap menghargai keberagaman. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama, itu contohnya. Mudah kan? Ya, insya Allah. Nah, yang kedua apa dan sebagainya apa. Ikutin tabel ya, seperti di monitor. Selanjutnya, kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Nah, ini kebalikannya ya, tidak menghargai, yang tadi menghargai, yang bawahnya tidak menghargainya. Nah, contoh, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Udah, Indonesia aja udah, nggak berteman. Sunda aja, nggak mau berteman dengan orang Jawa, nggak boleh. Ya, silakan. Sikap tidak menghargainya seperti apa. Nah, paham? Ya. Lanjutnya, setelah kalian selesai mengerjakan perintah tugas bagian nomor 4, ada lagi nomor 5. Di sini, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Gampang. Ya, alat musik tradisional banyak dah. Cari di buku paket yang kalian pegang, teman dibagikan.
Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Di buku tulismu catat yang rapi, yang bagus. Contoh nomor 1, alat musik suling. Gimana suling? Nah ini ya, nah ini ya, seperti ini digunakannya. Daerah asalnya dari mana suling? Jawa Barat. Nah, saya orang Jawa Barat nggak tahu alat musiknya, ya, tentu tahu. Nah, cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyi bagaimana? Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Paham? Paham. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau sudah paham, kalian silakan boleh mengerjakan bagian nomor 5. Ya. Kalau sudah selesai bagian nomor 5. Nah, lihat di sini. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Sedangkan yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Ya, anak-anak laki-laki ini seneng ya, main pukul-pukul. Nah, ya, arahkan ke seniman. Ya, jangan mukul temennya ya. Ya boleh. Nah, ini alat-alatnya ya, anak-anak. Ini namanya angklung. Di sekolah kita ada angklung, ya. Suling pun ada. Seluang ini nama seluang, bukan suling, seluang hampir sama. Ya, nah seluang nih. Seluang di sini ini namanya kecapi yang dimainkan oleh Pak siapa kan namanya Pak yang main kecapi? Pak Bendi yang Pak Pendi ya, Pak Pendi guru kesenian musik karawitan. Nih kita punya ya kecapi nih. Kemudian nah ada kendang juga, di atas, di ruang atas ya kendang. Nah terus ada tifa. Nah tifa ada ya, kalau kita ke museum tuh kebun raya banyak alat musik. Nah, kemudian yang keenam, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Diamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Di rumah kalian berarti sekarang, bukan di sekolah ya. Nah, ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Nih, ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Buatlah kolom seperti gambar di bawah ini pada buku tulismu. Tulislah nama benda, alat musik, dan cara menghasilkan bunyi. Contoh tabel, lihat. Nama benda, ada cara menghasilkannya. Nama benda, peluit. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Paham anak-anak? Paham tentunya ya. Nah baik. Kerjakan semampunya kalian. Nah itu aja yang Bapak sampaikan materi pembelajaran tema 1 hari ini, yaitu pembelajaran jarak jauh ya, jauh di mata dekat di hati anak-anak ya. Nah, semoga kalian sehat jasmani dan rohaninya, selalu dalam lindungan Allah Taala ya. Baik, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Bapak selaku wali kelas kalian mohon maaf
apabila banyak kekurangannya. Semoga pertemuan kita yang selanjutnya lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah bagi umat Islam, alhamdulillahirabbil alamin, dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika ada pertanyaan silakan isi di komentar ya. Baik, Bapak cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.